Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang kecewa kepada Tuhan karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kesulitan ekonomi, tekanan dari orang-orang tertentu, kehilangan orang-orang yang dikasihi, pelayanan yang tidak maju-maju, dan lain-lain. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Yeremia dan Yunus pun pernah kecewa kepada Tuhan. Orang menjadi kecewa kepada Tuhan karena kenyataan yang ada di depan mata ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Semua orang mengharapkan yang baik, tetapi kita tidak dapat mengelak dari situasi-situasi buruk yang tidak kita harapkan. Situasi yang buruk itu bisa disebabkan karena kelalaian kita sendiri, karena ulah orang lain, atau karena faktor alam seperti bencana alam. Aneh memang, karena kita seringkali beranggapan bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang menimpa kita. Itu sebabnya kita kecewa kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saat ini kita sedang kecewa kepada Tuhan dan tinggal dalam keputusasaan, simaklah apa yang menimpa kehidupan dari seorang pria ini. Namanya Peng Sulin. Pada tahun 1995, ia mengalami kecelakaan truk yang menyebabkan kedua kaki dan sebagian badannya terpotong. Kemungkinan untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Untuk menyelamatkan nyawanya, sebuah tim yang melibatkan lebih dari 20 orang dokter dikerahkan. Kulit diambil dari bagian kepala untuk kemudian dicangkokkan ke bagian tubuh yang kehilangan kulit. Badannya hanya tertinggal sepanjang 74 cm dengan kedua kaki putus. Selama beberapa tahun ia hanya terbaring di tempat tidur. Dokter-dokter di Cina hanya memiliki sedikit sekali harapan untuk membuat dia bisa hidup kembali secara normal. Peng Sulin tidak berputus asa dengan keberadaannya. Ia mulai melatih lengannya agar bisa melakukan sendiri kegiatan seperti mencuci muka dan menyikat gigi. Ketika para dokter di Cina mengetahui perkembangan Peng Sulin, mereka mencari cara agar ia bisa berjalan kembali. Mereka membuat wadah seperti mangkuk yang bisa menampung tubuhnya dengan sepasang kaki buatan ditempelkan di bawah wadah tersebut. Ia begitu bersemangat dengan peralatan yang dirancang khusus untuknya itu, dan sekarang ia mulai bisa berjalan dengan alat ini. Hal ini membuat para dokter yang menanganinya berdecak kagum. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Peng Sulin mengajar kita untuk tidak terus-menerus berada dalam keputusasaan ataupun kekecewaan. Tidak penting berapa kali kita jatuh, yang penting berapa kali kita bangkit. Jangan izinkan kondisi yang tidak baik merusak damai sejahtera di hati, apalagi merusak hubungan kita dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Roma 8 ayat 35. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jangan biarkan aku hidup dalam kekecewaan.
Bangkitkanlah semangatku agar aku bisa mengatasi persoalan hidupku ini dan keluar menjadi seorang pemenang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.